Perkenalkan, nama saya Dani Setiawan Maulana Aziz dari TRPLA 1 Pagi. Di sini saya akan melakukan asesmen tengah semester matkul pemrograman basis data. Yang pertama akan saya lakukan adalah buatlah bentuk tabel tidak normal dari dokumen di atas. Ini adalah tabel tidak normalnya. Dan yang saya lakukan yang kedua adalah B, lakukan normalisasi dari tahap 1 NF sampai 3 NF. Dan di sini sudah ada tabel 1 NF-nya dan tabel 2 NF-nya. Dan di sini ada tabel 3 NF-nya. Yang C, tunjukkan relasi tabel hasil proses normalisasi yang diperoleh. Ini adalah hasil normalisasi dari normalisasi 3NF. Lakukan penerapan SQL dari hasil normalisasi yang diperoleh. Ini adalah hasil dari penerapan dari SQL-nya. Yang ke E adalah lakukan operasi DDL dan DML pada tabel-tabel normalisasi yang diperoleh. Oke, di sini saya akan mempraktikkan yang pertama itu ada menambah kolom pemilik pada tabel supplier. Jadi saya akan langsung pastikan. Oke, di sini sudah berhasil dan kita lihat ke tabel supplier apakah sudah ada kolom pemiliknya. Dan di sini kita lihat sudah ada kolom pemiliknya. Yang kedua, saya akan melakukan modifikasi pada kolom nama barang di tabel barang. Yang langsung kita pastikan. Dan kita lihat di tabel barang apakah nama barang itu sudah berubah menjadi 40, varchar 40. Dan di sini kita lihat nama barangnya sudah menjadi varchar 40. Yang berikutnya adalah saya akan melakukan operasi DML. Di sini saya akan menginput data baru di kode supplier, nama supplier, dan pemilik. Oke, kita lihat di tabel suppliernya apakah sudah terisi. Nah, di sini sudah terisi di kode supplier, nama supplier, dan pemiliknya. Di sini ada yang baru dua tadi yang baru ditambah, ada kode supplier DN, nama supplier QKZ, dan pemiliknya Sugeng. Berikutnya saya akan melakukan delete pada kode M4 pada kode supplier. Dan di sini saya ketikkan OK untuk menghapusnya. Dan kita lihat kode supplier yang tadinya M4 di sini sudah dihapus. Berikutnya saya akan mengupdate harga pada kode barang R02. Dari sini kita lihat pada tabel barang apakah sudah terganti. Nah, ini deh, R02 dengan nama barang rice cooker sudah berganti harganya menjadi 200.000. Berikutnya itu saya akan melakukan update nama pemilik yang di kode DN menjadi Dani.
kita kirim dan kita lihat di supplier apakah nama Sugeng tadi sudah terganti, dan ini deh, nama Sugeng tadi sudah berganti nama menjadi dan. Berikutnya saya akan melakukan select from ini untuk melihat hasil outputnya. Ini kita kirim. Waduh, untuk melihat hasil outputnya kita bakal kirim ini, dan ini adalah hasilnya. Oke, berikutnya pada nomor 2 yang dilakukan yang pertama adalah buatlah database dengan nama db ATS teori pdb nomor 2, dan ini adalah db yang saya buat. Yang kedua adalah buatlah tabel dengan nama pegawai yang memiliki field sebagai berikut. Ini tabel yang saya buat dengan field sebagai berikut: ada ID, nama, alamat, dan gaji. Yang ketiga adalah masukkan data-data berikut ini. Dan ini data yang setelah saya masukin, ada Arif, Andi, Burhan, Fikri, Faris, Sigit, Ivan, Hanif, Zakiyunudin. Yang keempat adalah hapuslah record ID dengan ID 100. Untuk menghapus ID 100 kita menggunakan perintah seperti ini. Dan kita kirim. Ini kita yakin untuk menghapus yang ID 100, yes. Dan kita lihat ID yang 100 sudah hilang karena sudah dihapus. Yang kelima adalah update data untuk ID 101 dan 102 dan ketentuan sebagai berikut. Untuk mengupdate itu kita menggunakan perintah ini. Oke, dan kita paste dari sini lalu kita kirim. Oke, kita lihat di pegawai apakah ID 101 dan 102 sudah berubah. Dan ini di ID 101 102 sudah berubah menjadi Nela, Rafi dengan alamat Surabaya dan Semarang. Berikutnya yang nomor 6 ini lakukan perintah SQL berikut untuk menampilkan. Yang pertama, semua kolom dari tabel pegawai. Untuk menampilkan semua kolom pada tabel pegawai kita menggunakan perintah ini. Lalu kita pastikan, dan ini dia hasilnya untuk menampilkan semua isi dalam tabel pegawai. Yang kedua ada kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Untuk melihat tabel nama dan gaji pegawai kita menggunakan perintah ini. Lalu kita kirim, dan ini dia hasilnya, ada nama dan gaji. Berikutnya yang C, tampilkan kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan awalan F. Untuk menampilkan itu kita menggunakan perintah ini. Dan ini dia hasilnya yang berawalan huruf F, ada Fikri, ada Faris. Yang D, tampilkan kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan akhiran N. Untuk melakukan itu kita menggunakan perintah sebagai berikut. Lalu kita
kirim. Jadi ini dia untuk nama yang berakhirannya huruf N, ada Ivan, ada Zakiuddin. Yang E ada tampilkan kolom nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas 15.000, dan kita menggunakan perintah ini. Nah ini dia gaji ya, gaji 17.000, 12.000, 16.000, 21.000. Oke, berikutnya tampilkan kolom nama, alamat, dan gaji yang bergaji di atas 13.000 yang dan beralamat di Surabaya. Untuk itu kita menggunakan perintah ini. Dan ini dia untuk hasilnya. Ada Sigit, ada Zakiuddin yang alamatnya Surabaya dan gajinya 20.000 dan 21.000. Berikutnya ada tampilkan kolom nama, gaji dengan range gaji antara 15 sampai 20.000. Untuk itu kita menggunakan perintah ini. Dan ini dia hasilnya. Ada Fikri, ada Faris, ada Sigit, ada Ivan dengan gaji dan range 15 sampai 20.000. Oke, berikutnya yang terakhir adalah gaji max. Tampilkan gaji max ini rata-rata pada tabel pegawai. Untuk itu kita menggunakan perintah ini tersebut. Lalu kita kirim. Jadi dia gaji max, gaji min, dan gaji rata-rata. Selanjutnya nomor 3, yang pertama yang bakal dilakukan adalah buatlah database dengan nama DB ATS teori PBD nomor 3. Dan database sudah saya buat dengan nama DB ATS teori PDB nomor 3. Berikutnya adalah buat tabel dengan nama barang dengan field seperti berikut. Jadi tabel barangnya yang sudah saya buat dengan field sebagai berikut. Ada KD barang, nama, harga beli, harga jual, dan jumlah. Dan KD barang sini sebagai memiliki. Dan isi pada field tersebut dengan isian seperti ini. Dan di sini juga sudah saya isi LSD 001 dengan nama lem setan, harga beli 2.000, harga jualnya 2.200 dengan jumlah 0. Pen 001 dengan nama pensil alis, harga beli 1.000, harga jual 1.200 dengan jumlah 50. Berikutnya buat tabel detail pembelian dengan field sebagai berikut. Di sini sudah tabelnya sudah saya buat dengan nama detail pembelian dengan field sebagai berikut. Ada KD barang, harga beli, harga jual, jumlah, dan operator. Dan berikutnya nomor 4, buatlah trigger untuk jumlah stok barang secara otomatis dengan perintah sebagai berikut. Di sini sudah saya buat untuk trigger dengan nama stok barang dengan isian sebagai berikut. Yang pertama, lakukan penambahan data pada tabel detail pembelian. Untuk melakukan itu, kita menggunakan perintah sebagai berikut. Kita paste dan kita kirim. Oke, dan kita lihat pada tabel detail pembeliannya. Di sini sudah ada isinya. Berikutnya lihat berapakah jumlah barang LST sekarang. Untuk melakukan perintah itu kita menggunakan
pastikan di sini, kita kirim. Dan jumlahnya sekarang itu adalah 5. Dan berikutnya adalah lakukan lagi untuk insert barang LST 01/10. Berapakah jumlah stok LST sekarang? Untuk melakukan perintah itu kita lakukan yang pertama adalah ini, seperti yang tadi, kita tambah kita taruh di sini dan kita insert 10. Oke, kita lihat ini sudah LST 001 nya sudah tambah 10 tadi. Baru itu untuk melihat keseluruhan jumlahnya menggunakan perintah lalu kita pastikan di sini. Jumlahnya sekarang ada 15. Karena yang tadi awalnya 5 dan kita tambah lagi 10 dan jumlah totalnya sekarang ada 15. Berikutnya yang D, beri penjelasan setiap baris pada trigger yang dibuat dan pahami. Di sini saya akan menjelaskan setiap baris. Di sini saya akan menjelaskan setiap baris dari Di sini saya akan menjelaskan setiap baris kode pada trigger stok barang. Pada baris kode yang pertama yang bakal saya jelaskan adalah begin, yang menandakan awal dari blok kode trigger. Yang berikutnya adalah update barang, adalah query yang digunakan untuk mengupdate data pada tabel barang. Yang berikutnya ada set jumlah, sama dengan menandakan bahwa yang diupdate adalah kolom jumlah. Yang berikutnya ada if is 0 jumlah 0 jumlah, adalah sebuah fungsi if yang digunakan untuk mengganti nilai 0 pada kolom jumlah dengan nilai 0. Jika kolom jumlah bernilai 0, maka akan digantikan dengan 0. Namun, jika tidak, maka nilai jumlah akan tetap sama. Berikutnya ada plus new titik jumlah, menambahkan nilai new titik jumlah ke nilai jumlah yang sudah ada di tabel barang. Berikutnya ada where kd barang sama dengan new titik kd barang, mengatur bahwa hanya data dengan kd barang yang sama dengan nilai kd new titik kd barang yang akan diupdate. Berikutnya ada baris kode N yang menandakan akhir dari blok kode trigger. Oke, sekian dari asesmen tengah semester mata kuliah pemrograman basis data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.